Hai kawan-kawan, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Adongsen Motor Channel. Kalau kalian perhatikan tadi di awal pendahuluan video ini kawan-kawan, kalian sudah langsung tahu tutorial video kali ini yaitu mengenai sepeda motor yang ketika kita mengendarai motor kita seringkali ada bunyi klotok-klotok di depan ketika kita melakukan pengereman atau sedang melintas di jalan rusak ataupun ketika ada tanggul atau polisi tidur kawan-kawan. Maka seolah-olah sepeda motor kita, setir yang kita pegang mau patah rasanya kawan-kawan. Jadi itu yang menjadi permasalahan kali ini, bagaimana cara mengatasinya teman-teman. Jadi suara seperti itu kawan-kawan diakibatkan oleh sok depan yang sudah kehabisan oli kawan-kawan. Beda suaranya kalau komstir yang longgar atau yang bermasalah, dia tidak akan berbunyi separah sok depan ini kalau kehabisan oli kawan-kawan. Jadi kita harus bisa membedakan suaranya dari ketika kita melakukan pemeriksaan seperti itu. Nah, kalau kita bicara sok depan yang kehabisan oli, penyebabnya ada banyak kawan-kawan, yaitu dia bisa kehabisan oli atau rembes, mungkin diakibatkan karena seal yang bocor teman-teman, atau dari baut yang kurang kencang, dan bisa juga dari as roda yang sudah baret atau rusak. Nah, ini yang mengakibatkan seringkali sok depan kehabisan oli dan menimbulkan suara klotok-klotok kasar seperti di awal video tadi. Nah, kali ini saya akan membahasnya bagaimana cara mengatasinya secara sederhana untuk sementara ketika si pelanggan kita atau kita belum punya dana untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Nah, jadi cara sederhana yaitu dengan menentukan dosis oli yang tepat untuk sok yang bunyi kasar seperti ini kawan-kawan ya. Karena kalau kita melakukan perbaikan secara khusus pergantian part, maka akan dibutuhkan dana yang lumayan kawan-kawan. Kalau kita hanya ganti seal, karena seal itu biasanya rusak karena ada kerusakan dari as shock, berarti kita harus mengganti as shock dan seal shocknya sekalian oli shock kawan-kawan. Nah, itu lumayan mengeluarkan isi dompet yang cukup besar. Jadi untuk sementara, karena ada banyak hari-hari ini saya temui pelanggan saya mengeluhkan, tetapi bagaimana cara mengatasinya dulu supaya bisa dipakai sementara enak tidak bunyi. Oke kawan-kawan, jadi itulah pembahasan kali ini, yaitu mengenai dosis oli shock yang tepat buat shock yang sudah berbunyi kasar seperti di awal video tadi. Baik, kita perhatikan berikut ini kawan-kawan. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah seperti ini, yaitu jangan langsung membuang oli shocknya ketika kita sudah melakukan pembongkaran seperti ini, tetapi lakukan pengukuran oli shocknya dulu kawan-kawan ya. Seperti ini kita perhatikan di sini di tabung shock yang pertama ternyata olinya kosong kawan-kawan ya. Inilah penyebab utama kenapa shock ini langsung berbunyi sangat kasar. Dan kita perhatikan baik-baik. Di sini saya akan tunjukkan kenapa olinya bisa kosong, bisa habis kering seperti ini. Itu diakibatkan dari as shock yang sudah kasar seperti ini kawan-kawan yang saya tunjuk itu. Nah, itu menjadi penyebab utama oli rembes sehingga oli bisa habis. Nah, ini kalau diganti melakukan perbaikan, nah kita lihat yang kedua olinya masih ada kawan-kawan ya.
Nah, oli yang masih ada ini kita harus lihat kapasitasnya seberapa banyak ya, berapa cc yang ada kawan-kawan. Nah, kita lihat dulu di bagian asoknya juga pasti ini sudah kena, karena saya lihat di situ olinya sudah sedikit kawan-kawan. Nah, ini ada permukaan asoknya yang udah kasar, itu yang saya tunjuk itu kawan-kawan. Sama penyakitnya yaitu ada kerusakan pada asok. Jadi kerusakan pada asok ini kawan-kawan akan mengakibatkan kerusakan juga pada seal shock. Itu yang menyebabkan oli shock bisa bermasalah, kehabisan atau kekeringan kawan-kawan. Baik, kita perhatikan di sini. Di sini ternyata kapasitas oli shocknya di bawah sekitar 50 cc kawan-kawan ya. Nah, itu sangat sedikit dan kurang kawan-kawan untuk kapasitas oli shock depan ya. Kenapa? Karena oli shock depan itu setidaknya 60 cc satu shock, 60 sampai 65 cc kawan-kawan. Itu dosis yang tepat buat oli shock yang bermasalah. Kalau oli shock yang bagus, seal shock atau shocknya yang bagus, 60 cc nggak bermasalah. Kita lihat di sini olinya sangat sedikit. Baik, sekarang kita kasih dosis oli shock, tetapi kita perhatikan dulu di sini ya kawan-kawan. Pada gelas ukur ini, di sini ada ukurannya ya. Jadi saya sarankan kalian pakai ukuran. Di sini ada 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 dan selanjutnya ya. Itu ukuran cc atau mil, itu sama kawan-kawan. Jadi kalian kalau melakukan penambahan oli shock atau pergantian, maka sebaiknya kalian lakukan oli shock. Gelas ukur seperti ini untuk mengukur sebaiknya ukuran shock jangan langsung main tumpah saja kawan-kawan, tapi lakukan dengan memakai gelas ukur seperti ini. Oke, kita perhatikan. Jadi saya buat di sini lebih banyak sedikit, sekitar 65 cc kurang lebih kawan-kawan. Nah, itu sengaja untuk menghindari kehabisan nanti kawan-kawan ketika sudah dilakukan pemasangan, karena permasalahan shock ini sudah lumayan parah. Baik, kita perhatikan di sini. Saya akan memasang dulu shocknya, lalu nanti akan saya tambahkan oli shock yang sudah ditentukan kapasitas olinya tadi kawan-kawan. Oke, baik, kita perhatikan saja di sini oli shocknya sudah saya masukkan kawan-kawan. Ada tumpah sedikit, itu nanti akan saya tambahlah kurang sedikit 5 cc. Nah, jadi kira-kira seperti ini caranya kawan-kawan untuk mendapatkan hasil yang bagus. Shocknya tidak terlalu keras ataupun shocknya tidak terlalu empuk atau lembek, sehingga kita dapat untuk sementara menggunakan sepeda motor kita tetap stabil dan enak kawan-kawan. Jadi sementara waktu tidak ada pergantian dulu kawan-kawan. Saya sarankan buat kalian yang mungkin memiliki permasalahan seperti ini, tetap melakukan pemasangan oli shocknya sesuai dengan dosis yang tepat. Jangan terlalu banyak kawan-kawan, karena dosis atau kapasitas oli yang terlalu banyak itu akan mengakibatkan shock depan kita keras, sehingga kita sama aja seperti bawa sepeda ontel kawan-kawan, nggak ada rasa empuk di shocknya sama sekali. Oke, jadi tetap kita perhatikan saat berkendara nanti, tetap kita
kenyamanan berkendara tetap kita jaga. Oke, baik kawan-kawan, di sini saya sudah selesai memasang dan melakukan kembali perakitan sok depan ini. Yang penting adalah kita mengetahui dan cara pemasangan yang benar pada sok depan ini kawan-kawan. Kapasitas dan dosis yang pas untuk sok depan ini itu yang terpenting kita perhatikan. Ketika membongkar, perhatikan berapa kapasitas oli yang kita buang. Baiklah kawan-kawan, mungkin seperti itu dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Ini video sangat sederhana tapi sangat berguna sekali bagi kalian semua kawan-kawan. Ketika menemukan sepeda motor kalian kehabisan oli shock berbunyi kasar seperti itu, maka saya percaya, saya yakin kalian bisa melakukan menambahkan oli shock kalian sendiri dengan mengikuti cara seperti ini. Ataupun kalian langsung membuka dan memasang, itu boleh-boleh saja, tapi sebaiknya lakukan dulu pembuangan oli shock yang ada, lalu berikan kapasitas oli yang sesuai dengan dosis yang tepat biar tetap didapatkan kenyamanan berkendara yang nyaman, stabil, dan tidak bermasalah ketika kita melakukan perjalanan. Oke kawan-kawan, sekarang setelah selesai saya rakit sok depan dan roda, sekarang kita perhatikan dulu hasilnya, apakah bunyi kelotok-kelotok tadi sudah hilang. Oke kawan-kawan, baik, ternyata suara kelotok-kelotok yang di sok depan tadi sudah hilang. Jadi begitu cara sederhana untuk mengatasi sementara waktu kawan-kawan sepeda motor kita nyaman dipakai. Sekian dulu video kali ini kawan-kawan, semoga bermanfaat bagi kalian. Adanya salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalian lebih mudah lagi untuk mengikuti video yang selanjutnya. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Salam Adungsin Motor Channel.